Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, seperti biasa kali ini kita akan bahas lagi soal KSN Matematika tahun 2021 tingkat kota atau kabupaten. Nah, ini adalah soal di bagian kemampuan dasar. Oke, langsung aja kita coba baca soalnya. Pada suatu lingkaran dengan jari-jari R, terdapat segi 4 tali busur ABCD dengan AB sama dengan 8 dan CD sama dengan 5. Sisi AB dan DC diperpanjang dan berpotongan di luar lingkaran titik P. Jika sudut APD ya besarnya 60 derajat dan BP panjangnya 6, maka nilai R kuadrat adalah ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus membuat sketsanya dulu atau membuat gambarnya terlebih dahulu ya, supaya gampang memahami maksud dari soalnya. Oke, langsung kita coba buat soalnya. Oke ya, nah ini dia. Jadi segi 4 tali busur ya. Jadi kalau adik-adik ada yang bingung, segi 4 tali busur itu apa atau seperti apa, silahkan dibaca dulu teori tentang segi 4 tali busur ya. Bisa searching di Google gitu ya, atau baca buku-buku yang berkaitan dengan segi 4 tali busur. Oke, seperti ini dia. Oke ya, kita coba buat dulu. Nah, oke. Kemudian kita beri nama ya, A, B, C, D. Nah, kemudian tadi di soal disebutin bahwasanya sisi AB ini dia dan sisi DC ini dia diperpanjang dan berpotongan di titik P di luar ya. Oke, kita perpanjang dia. Kira-kira seperti ini dia. Nah, oke. Ini adalah titik P. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. AB panjangnya 8 ya di soal. Kemudian CD panjangnya 5. CD-nya 5. Oke. Kemudian, kita coba hapus dulu. Ya. CD panjangnya 5. Kemudian di sini sudut APD ya, sudut APD APD berarti ini sudutnya 60 derajat. Oke. Kemudian BP sama dengan 6 ya, BP sama dengan 6 panjangnya. Oke. Nah, sudah dimasukkan semua nilainya ya, tinggal kita coba lakukan perhitungan. Nah, coba adik-adik perhatikan sekarang. Kita untuk menjawab soal ini kita butuh suatu teori atau suatu rumus, yaitu rumusnya tentang power of point ya, POP gitu ya, biasa disingkat. Oke, jadi kita tulis dulu rumusnya di sini. Nah, jadi kalau misalkan untuk menjawab soal ini kita butuh rumus power of a point gitu ya. Nah, jadi kira-kira rumusnya seperti ini. Ini dia konsepnya. Oke. Nah, kita bilang P ya. Ini B, ini Q katakanlah, ini A, ini R. Nah, jadi bunyi rumusnya seperti ini. PB ya kali PA sama dengan PQ dikali PR ya. Jadi ini dia PB, ini dia PB kali PA. Nah, ini dia sama dengan PQ ya, ini PQ kali PR. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi kita bisa pakai untuk yang segi 4 tali busur ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti kan berdasarkan soal kita ini kan kita katakanlah panjang dari PD ini X ya. Kita katakan X karena kita belum tahu. Ya, sementara panjang di sini kan lengkap nih. Ini 6 nih. 8 ya. Ini kemari berarti 14 ya. Ini kemarin 14 berarti ya. Ini kemari berarti panjangnya 14. Itu didapat dari 8 ditambah 6. Oke. Nah, sekarang kita coba terapkan rumusnya berarti kita bisa tulis PD ya dikali dengan PC ya sama dengan PB ya dikali dengan PA ya sesuai dengan rumus ini tadi. Oke. Nah, jadi kan PD-nya di sini kan nilainya X ya. PC-nya berarti ini berarti X tambah 5 ya. Berarti ini kemari dari sini kemari ini adalah X tambah 5 gitu. Berarti kita bisa buat dikali X tambah 5, PB-nya 6,
PA-nya berarti 14. Nah, ini kita kalikan ke dalam, berarti ini X kuadrat tambah 5X sama dengan 6 kali 14, 84. Nah, X kuadrat tambah 5X kurang 84 sama dengan 0. Kita faktor ya, kita faktor dia. Oke, ini X, ini X. Nah, ingat lagi konsep faktor, kalau dikali dia hasilnya minus 84. Kalau ditambah itu hasilnya 5 gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah 12 kali 7 ya. Min 7 kali 12 atau 12 kali min 7 gitu ya. Jadi plus 12 min 7 gitu ya. Karena 12 kali min 7 84, 12 tambah min 7 itu 5. Oke ya, berarti nilai X-nya udah ketemu nih, yaitu kita buat di sebelahnya aja. X tambah 12 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 12, atau X kurang 7 sama dengan 0, X-nya adalah 7. Nah, karena ini berkaitan dengan panjang, berarti yang negatif tidak memenuhi ya. Ini TM ya, tidak memenuhi. Oke, ini memenuhi karena satuan nilai dari panjang itu tidak pernah negatif gitu ya. Nah, kemudian coba amati lagi ya. Kita amati lagi di sini. Oke, amati ya. Amati segitiga PBD ya. PBD. Ini dia segitiganya PBD. Nah, ini kan besar sudutnya 60 derajat ya. Nah, ini dia PBD ini 60 derajat. Nah, kita kan belum tahu berapa besar sudut D dan B ya. Nah, coba kita lakukan uji coba ya. Coba kita analisa, kita coba gunakan konsep trigonometri di sini, yaitu definisi dari cos. Kita coba cari cosnya ya. Cos 60. Nah, itu kan katakanlah ini kan tadi BP-nya tadi sorry, jangan ini ya. Kita coba amati aja segitiga, bukan segitiga BPD ya. Salah. Oke, coba kita amati segitiga PAD ya, PAD nih. Nah, PAD. Nah, bagaimana ini? Coba kita tarik garis dulu ya, kita coba tarik garis kemari. Nah, ini ya, kita tarik garis kemari. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini kan titik sudutnya ya. Nah, kita amati segitiga PAD. Bentuknya kan seperti ini nih. Nah, ini dia ya, PAD. Di mana ini panjangnya X ya. Kemudian PA panjangnya 14. Oke. Ini besar sudutnya 60. Nah, coba kita pakai definisi cos. Nah, cos itu kan samping bagi miring ya. Ya, oke ya. Nah, samping bagi miring kan seperti ini kan, kalau cos kan konsep cos. Kalau ini sudutnya, ini kan depan, samping, miring. Ya, cos itu kan samping bagi miring. Berarti di sini cos 60 sama dengan X per 14 ya kan, dimana X tadi udah didapat yaitu 7 ya. Nah, 7 berarti ini kita bisa ganti dengan 7. Oke, kita ganti dengan 7 ya. 7 per 14 berarti cos 60 berapa? Setengah kan. Nah, ini kita sederhanakan setengah juga. Nah, maksudnya apa seperti ini? Maksudnya adalah ketika nilai cosnya ya, cos 60 kan setengah, dan ternyata sama dengan hasil perbandingan antara sisi samping sama miringnya, itu menunjukkan bahwasanya sudut D ini adalah siku-siku ya. Nah, kenapa? Karena kan perbandingan trigonometri ini kan bisa terjadi kan di segitiga siku-siku. Nah, jadi ketika nilai ininya sama ya, nilainya sama, ini membuktikan bahwasanya titik D itu sebagai titik sudut yang siku-siku. Berarti D itu siku-siku nih. Kita bisa tarik garis sudutnya di sini. Nah, digambar ya. Ini siku-siku. Oke. Nah, berarti berlaku teorema Pitagoras, kita bisa cari panjang AD. Oke. Nah, jadi kita pakai Pitagoras, berarti AD sama dengan akar 14 kuadrat dikurang 7 kuadrat ya, Pitagoras kan. Ya. Jadi ini 196 ya. 196 kurang 49. Berarti hasilnya di sini adalah
akar 147 ya. Jadi si AD-nya di sini 147. Oke. Akar 147. Nah, kemudian coba amati lagi, segitiga ADC nih. Nah, kalau ini siku-siku, sebelah sini siku-siku, otomatis sebelah sini juga siku-siku. Kenapa? Karena kan ini garis lurus nih. Garis lurus, ya kan? Di sini siku-siku, pasti di sebelahnya juga akan siku-siku. Ini juga akan siku-siku. Oke. Nah, jadi di sini juga akan siku-siku, udah pasti gitu ya. Nah, kemudian berarti ini berlaku teorema Pythagoras lagi nih, teorema Pythagoras lagi. Nah, kemudian coba amati, ini kan adalah titik ya, sudut keliling ya. Ini adalah sudut keliling dari lingkaran. Oke. Jadi titik D ini adalah sudut keliling. Nah, ketika dia 90 derajat, ingat lagi sifat sudut keliling lingkaran. Nah, sudut keliling lingkaran besarnya 90 derajat atau siku-siku ketika dia menghadap diameternya. Ya, diameternya. Itu rumus dari sudut keliling. Jadi gini, ya. Kalau ada lupa konsep sudut keliling ya. Ya, sudut keliling. Nah, jadi kalau ada suatu lingkaran, ini ada diameternya, ya, ini diameter. Oke, kita tarik ada suatu sudut keliling, ini namanya sudut keliling nih. Jadi A, kita katakanlah A itu sudut keliling, dia akan siku-siku ketika dia menghadap diameternya. Nah, ini kan siku-siku, gitu ya. Pada gambar kita kan siku-siku dia. Otomatis ini adalah sebagai diameter, AC sebagai diameter. Nah, berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan AC sama dengan diameter. Nah, diameter itu kan 2 kali jari-jari, berarti 2R, ya kan? Nah, maka kita bisa hitung di sini. Kita pakai lagi Pythagorasnya. AC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah AD kuadrat, ya kan? AC itu berarti kan 2R ya. 2R kuadrat sama dengan CD-nya berapa? CD-nya 5 ya. 5 kuadrat. AD-nya berapa? Akar 147 ya. Akar 147. Oke, hapus dulu. Akar 147 kuadrat, ya kan? Nah, oke, berarti ini 4R kuadrat sama dengan 25 ditambah 147. Berarti R kuadrat sama dengan 25 ditambah 147 berarti 172 per 4. Berarti R kuadrat sama dengan 172 bagi 4 itu adalah 43. Oke. Nah, jadi nilai R kuadratnya yang ditanyakan pada soal itu adalah 43. Oke. Bisa dipahami konsep-konsep yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini ya. Jadi ada 2. Pertama harus minimal harus tahu rumus ini. Kemudian konsep dari sudut keliling ya. Sudut keliling lingkaran ya. Nah, kemudian ditambah lagi pengetahuan tentang faktor ya. Faktor di sini, kemudian tentang definisi sin kostan ya, pada trigonometri. Nah, kemudian ditambah lagi skill Pythagoras. Oke. Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi adik-adik yang mau berjuang di KSN tahun 2022 ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.